Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Autek Riau jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan kelas praktikum pemrograman mobile pertemuan 12 di mana dosen pengampunya Bapak Fikri Muhafiz Imani Eskom MTRkom dengan ILB-nya Bang Irga Yoga Pangestu STRkom. Nah, baiklah langsung saja di sini pada overview praktikum minggu ke-12 di sini topik yang dibahas yaitu room database, di mana tujuan utama praktikum ini adalah mempelajari room database agar dapat membuat aplikasi yang mampu menyimpan data secara offline. Dengan memahami room, saya bisa mengelola data lokasi dengan lebih aman, cepat, dan terorganisir. Jadi, kita dapat menyimpan data langsung ke dalam database atau aplikasi itu sendiri tanpa harus menggunakan server. Nah, di sini pada bab 1 implementasi modul dan latihan di mana pemahaman masalah, di mana tantangan utama dalam praktikum ini adalah membuat fitur yang dapat menyimpan data dengan menggunakan room database yang dapat berjalan dengan benar. Di mana kita mulai dari membuat entitasnya, DAO-nya, hingga menghubungkannya dengan tampilan. Di mana saya juga harus memastikan proses CRUD atau create, read, update, delete bisa berjalan tanpa error dan tampil otomatis di aplikasi. Seperti ini, di mana saya membuatnya di halaman profil saya. Nah, di sini contohnya, di sini saya dapat menambahkannya dan menghapusnya dan lain hal sebagainya. Selanjutnya di sini, langkah kunci dan keputusan desain. Di mana langkah paling penting yang saya lakukan adalah membuat entity, DAO, dan database untuk room, mana lalu menghubungkannya dengan activity agar data bisa ditampilkan dan disimpan. Setelah itu saya membuat layout input serta recycle field untuk menampilkan daftar data. Seperti ini saya menampilkannya dengan menggunakan recycle view. Pada contohnya di sini terdapat di activity profile. Seperti berikut, di sini saya menampilkannya dengan recycle view. Lalu error yang ditemukan dan perbaikannya. Nah, di sini pada error, saya muncul error pada saat menambahkan this di pada adapter sama dengan profil adapter, profil, koma this, di mana saat menulis itu muncul error no value passed for parameter. Di sini tidak atau tipe tidak sesuai, di mana hasil analisis penyebabnya di sini adapter profil adapter menurut saya cuma dibuat untuk menerima daftar data list. Jadi, kalau kita mendapatkan disk dari activity tersebut, maka adapter bingung karena tidak tahu harus pakai disk itu untuk apa. Sehingga di sini pada langkah perbaikannya pada adapternya, karena di situ menggunakan adapter, di sini pada adapternya saya menambahkan kode berikut di mana menampilkan list untuk setiap data yang ada pada database ya. Begitu. Sehingga dengan menambahkan konstruktor profil adapter agar menerima dua parameter yaitu data, daftar data dan konteks. Nah, di sini tantangan atau kesulitan yang saya hadapi selama praktikum, di mana bagian yang paling membingungkan adalah saat saya membuat dan menghubungkan adapter untuk recycle view, di mana saat agar data dapat ditampilkan dengan benar. Nah, di sini saya mengalami kebingungan di mana untuk bagian paling susah ya pada bagian adapter ini yaitu untuk menampilkannya. Karena banyak kali di sini fitur-fitur atau kode-kode untuk seperti hapus, menampilkan dan lain hal sebagainya. Di mana di sini untuk menghubungkannya, di sini terdapat menghubungkan seperti untuk itemnya. Di sini terdapat item untuk lalu di sini menghubungkan dengan entity-nya pula dengan list. Lalu di sini terdapat menampilkan dengan recycle view pula. Jadi saya mengalami kebingungan di saat mengatasi pada pembuatan adapter ini. Lalu di sini bab 2,
refleksi pembelajaran perkuliahan, di mana konsep utama Bingu ini adalah room database, yaitu library dari Android yang digunakan untuk menyimpan data secara lokal di dalam aplikasi. Jadi, data disimpan langsung di dalam aplikasi tanpa harus kita menggunakan server. Lalu room penting karena membuat penyimpanan data jadi lebih terstruktur, aman, dan mudah digunakan dibandingkan dengan membuat database SQL secara manual. Lalu di sini pada latihan saya juga menerapkan pada halaman data passenger di mana user dapat menginputkan data anggota yang biasanya akan memesan tiket bus. Seperti ini, saya akan menambahkan list passenger yang biasanya yang akan digunakan untuk memesan bus. Di sini terdapat menginputkan nama, umur, nomor HP, dan lain hal, dan kita save. Tapi nanti kita uji cobanya saat implementasi latihannya. Lalu hubungan dengan materi sebelumnya, di mana konsep minggu ini yaitu tentang room database, di mana dibangun atas konsep minggu sebelumnya yaitu REST API. Karena setelah kita memahami pertukaran data dengan antar klien yaitu dengan server, nah sekarang kita menyimpan dan mengelola datanya secara lokal langsung di dalam aplikasinya. Sehingga nanti aplikasinya bisa kita gunakan secara offline tanpa harus menggunakan API atau API key ya. Nah, lalu di sini bab 3, bukti pengerjaan modul dan latihan. Mana di sini saya akan menempelkan link hasil pembahasan kali ini pada bab 3. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil latihan kelas praktikum di mana latihan kelas praktikum diminta untuk menerapkan tambah menu baru yang berhubungan dengan topik masing-masing dengan menerapkan room sebagai sumber datanya. Nah, di sini pada halaman yang saya buat yaitu sebelumnya list passenger. Di sini pada contohnya, saya menambahkannya pada halaman profil saya ini. Nah, saya di sini menerapkan room, di mana pada profil, pada entity-nya saya menerapkan nama, umur, no HP. Lalu pada DAO-nya, seperti biasa, kita menggunakan fungsi-fungsi seperti menampilkan, menambahkan, lalu menghapus. Lalu di sini saya membuat item ya untuk menampilkan halamannya saat telah dibuat. Maaf. Di sini. Nah, sebagai berikut tampilan itemnya. Nah, di sini terdapat nama, nomor HP, lalu icon passenger dan logo hapus. Nah, barulah di sini saya akan membuatnya di halaman profil saya dengan profil adapternya untuk menampilkan item tadi ke halaman profil saya dengan terakhir profile form activity yaitu untuk form untuk input dana. Dengan hasil sebagai berikut. Di sini sebagai contoh saya masuk ke halaman profil saya, lalu saya tambahkan, lalu namanya saya Zidane. Dengan umur saya saat ini 21 dengan nomor 0821 6383 6407. Jika di save, maka akan menambahkan data baru di list passenger dengan menggunakan recycle view. Lalu di sini saya akan mencoba menghapusnya. Apakah kamu yakin di sini terdapat alertnya? Ya, maka di sini data akan berhasil dihapus. Nah, baiklah dengan berakhirnya penjelasan latihan pada kelas praktikum, maka video ini telah berakhir. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.